Blues, genre musik rakyat yang diciptakan oleh orang-orang Afrika Amerika di semenanjung Delta Mississippi pada akhir abad 19 atau sekitar tahun 1890-an. Bentuk-bentuk blues yang sederhana namun ekspresif menjadi salah satu pengaruh terpenting pada perkembangan musik populer di tahun 1960-an di seluruh Amerika Serikat, seperti musik jazz, R&B, rock, dan juga musik country. Para buruh tani akan menyenandungkan lagu sembari bekerja di perkebunan. Selain itu, saat melakukan aktivitas keagamaan di gereja, mereka juga menyanyikan lagu spiritual. Lagu saat bekerja lebih bersemangat, sementara lagu di gereja lebih khidmat. Kombinasi musik yang berpadu dengan ritme Afrika inilah yang jadi dasar dari musik blues. Elemen musik penduduk kulit putih juga turut melebur di dalamnya, menghasilkan satu jenis musik baru yang mempengaruhi musik populer dunia bertahun-tahun setelahnya. Blues lahir dari penderitaan kehidupan para budak Afrika, pekerja buruh tani di Amerika. Pada saat istirahat sore hari, mereka melantunkan lagu-lagu sedih atas kondisi mereka, dengan lirik-lirik lagu yang menggambarkan penderitaan sebagai budak yang tertindas. Pada awalnya, blues dinyanyikan tanpa menggunakan alat musik. Blues pada dasarnya adalah bentuk vokal. Daripada bercerita, penyanyi blues lebih mengekspresikan pada perasaan yang sedang mereka alami. Hampir rata-rata, emosi yang diungkapkan dalam musik blues adalah kesedihan, atau juga melankolis. Para penyanyi blues biasanya menggunakan teknik vokal melisma, yaitu menyanyikan satu suku kata menggunakan beberapa nada, untuk mengekspresikannya secara musikal. Pada masa perbudakan di Amerika, masyarakat kulit hitam dilarang menggunakan dan memainkan alat musik pukul khas Afrika, karena dikhawatirkan akan membangkitkan semangat perlawanan. Peraturan itulah yang membuat musik blues generasi awal dimainkan tanpa instrumen. Namun, seiring berjalannya waktu, masyarakat kulit hitam kemudian menggunakan gitar sebagai instrumennya. Musik blues tumbuh di Delta Mississippi yang berada tepat di hulu New Orleans, tempat kelahiran musik jazz. Maka dari itu, antara musik blues dan jazz seperti tidak dapat dipisahkan karena memang saling mempengaruhi. Dokumentasi sejarah musik blues sangat minim, dikarenakan terjadinya diskriminasi di masyarakat kulit hitam Amerika, termasuk di lingkaran para akademisi. Penulisan dokumentasi musik blues baru dimulai di Southern Texas dan daerah Deep South sekitar awal abad 20-an. Kala itu, musisi dan pencipta blues rata-rata dari kalangan kaum kulit hitam Amerika. Salah satunya adalah W.C. Handy, yang dikenal sebagai Bapak Blues. Handy, seorang musisi blues yang berpendidikan musik secara formal. Dia seorang komposer dan juga seorang arranger. Dia merekam dan memainkan musik blues hampir seperti memainkan musik dalam simfoni, dengan band dan penyanyi. Komposisi musiknya menggabungkan unsur blues, ragtime, dan jazz. Tahun 1900-an, gaya pertunjukan blues yang biasa bermain secara grup sudah mulai menuju ke penampilan individu. Walaupun saat itu pemain blues individu juga mempunyai band pengiring, tapi fokus pertunjukan sebenarnya ada pada pemain individu tersebut. Biasanya memainkan alat musik gitar atau sebagai penyanyi. Gitar sangat dominan dalam permainan musik blues, di samping harmonika. Selanjutnya di tahun 1920-an, muncul apa yang dinamakan Delta Blues. Berasal dari Mississippi, Delta Blues berakar dari kemiskinan para pekerja yang ditekan para pemilik perkebunan. Blues daerah itu masih sangat tradisional, menyanyikan lagu-lagu rakyat yang dinyanyikan dari mulut ke mulut. Liriknya seringkali diadaptasi, diubah menjadi lirik baru sesuai isi hati sang musisi. Musik blues pun terus berkembang hingga melahirkan warna musik blues baru yang berbeda di setiap daerah di Amerika, seperti Delta Blues, Chicago Blues, East Coast Blues, dan Texas Blues. Memasuki dekade 40-an, sejumlah musisi blues Chicago telah menggunakan amplifier. Salah satunya adalah John Lee Hooker. Kemudian pada tahun 1947 dan 1948, rekaman gaya baru musik blues mulai dibuat, yang diawali oleh musisi seperti Johnny Young,
Floyd Jones, dan Snooky Pryor. Format ini kemudian disempurnakan oleh Muddy Waters. Pada awal 1950-an, blues berkembang lebih jauh. Bergerak ke arah modern, mulai muncul istilah rhythm and blues atau akrab disebut R&B. Blues gaya baru ini dimainkan dengan instrumen modern seperti gitar listrik dan bass. Di sisi lain, muncul juga gaya bernama City Blues yang jadi tonggak baru. Berbeda dengan blues awal yang notabene lahir di pedesaan, City Blues lahir di kawasan perkotaan dan industri. City Blues sangat terkenal di klub dan bar kulit hitam, menonjolkan nama-nama legenda blues seperti Elmore James, Howlin' Wolf, T-Bone Walker, dan B.B. King. T-Bone Walker, salah satu gitaris blues ternama, adalah yang pertama kali memakai suara dan teknik gitar yang jadi cikal bakal musik rock. Salah satu ciri khasnya adalah pemakaian solo gitar panjang dan menaikkan level amplifier ke tingkat distorsi. Ini membuat banyak gitaris yang juga menirunya. Tak heran, era City Blues melahirkan banyak solois gitar handal, termasuk B.B. King dan Buddy Guy. Sometimes I wonder what my baby's done to me. Pada tahun 1960-an, kepopuleran blues tak bisa dibendung lagi. Musik ini menyebar luas keluar Amerika Serikat, terutama Inggris dan seluruh Eropa Barat. Gitaris blues ternama dari Inggris seperti Eric Clapton dan Stan Webb malah mengadaptasi gaya City Blues dengan dominasi gitar listrik, membuat teknik dan formula blues semakin dikenal. Selain para musisi di atas, salah satu legenda blues yang paling berpengaruh adalah mendiang Jimi Hendrix. Dengan permainan gitarnya yang memperkenalkan teknik-teknik baru, Jimi menjadi pionir musik blues yang didominasi electric sound yang sangat impresif. Sehingga dari atraksinya itu, banyak kemudian musisi blues yang mulai meniru dalam mengeksplorasi sound. Teknik dan formula musik blues selanjutnya makin banyak dipakai. Ini tak hanya menjadi pendorong munculnya musik rock, tapi juga banyak musik populer lain. Bahkan bisa dibilang, musik blues punya pengaruh besar pada hampir setiap gaya musik populer. Di awal tahun 1970-an, gaya Texas Rock Blues muncul, yang menggunakan gitar secara solo maupun bersama. Sangat kontras dengan gaya blues West Side. Texas Rock Blues sangat dipengaruhi oleh pergerakan gaya rock blues di Inggris. Artis-artis yang memainkan gaya Texas Rock Blues antara lain Johnny Winter, Stevie Ray Vaughan, The Fabulous Thunderbirds, dan ZZ Hill. Perjalanan bermusik para artis tersebut dimulai tahun 1970-an, tapi mereka tidak mencapai keberhasilan secara internasional sampai pada dekade berikutnya. Dekade 1980-an, penduduk Afrika Amerika mulai memainkan blues lagi. Hal ini adalah era kebangkitan ketertarikan blues oleh rakyat kulit hitam Amerika telah kembali. Eric Clapton, yang dikenal penampilannya bersama The Blues Breaker dan Cream di tahun 1990-an kembali di kancah musik blues dengan album Unplugged-nya. Ia memainkan beberapa blues standar dengan gitar akustik, walau di tahun 1990-an telah banyak studio rekaman menggunakan sistem digital multitrack serta kemajuan teknologi lainnya dalam dunia rekaman, serta dengan adanya video klip dari musik yang dipasarkan. Tetapi musik blues adalah gaya permainan musik yang penuh spontanitas dan improvisasi yang merupakan komponen penting dalam permainan blues. Klub-klub malam blues mulai bermunculan di kota-kota besar. Di tahun 1990-an, eksplorasi berbagai genre musik blues terus berkembang. Perkembangan dilakukan para musisi blues, seperti yang terjadi pada nominasi musik blues tahunan, yang semula bernama WC Handy Award, kemudian berganti nama menjadi Blues Music Award, atau pada acara Grammy Awards for Best Contemporary dan Traditional Blues Album. Blues Billboard Chart Album selalu memonitor perkembangan blues dan memberikan gambaran atas produksi musik blues saat itu. Bagi orang kulit hitam Amerika, blues adalah sejarah hidup mereka. Dari sejarah hidup yang sangat pahit, musik blues lahir dengan segala penjiwaannya. Ungkapan bahwa blues adalah akar musik populer terbukti benar adanya. Dari musik akar rumput, pengaruh blues menyebar tak terbendung ke seluruh dunia hingga sekarang.